TKB Pencinta Damai Surabaya semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan, anak-anak semuanya sehat-sehat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. TK Pencinta Damai, friendly, hebat, yes, oke. Anak-anak semuanya, hari ini hari Jumat, tanggal 6 November tahun 2020. Hari ini akan belajar, yaitu temanya tentang pekerjaan. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar. Ada yang petani, ada yang nelayan. Nah, hari ini, hari Jumat, biasanya kita belajar tentang katolisitas, yaitu tentang belajar tentang agama, ya, yaitu hari ini anak-anak akan satu, mendengarkan renungan Rehan. Yang kedua, nanti anak-anak akan mendengarkan cerita. Ceritanya apa ya? Kemarin, yang minggu kemarin tentang apa? Bunda Maria, ya kan? Ibunya Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak akan mendengarkan cerita, yaitu tentang Bapak Abraham korbankan Iskak. Iskak itu anaknya. Nah, siapa mau mendengarkan cerita? Oh, semuanya mau mendengarkan cerita ya? Pintar, hebat. Nah, setelah mendengarkan cerita dari video, nanti anak-anak bisa mendengarkan cerita lewat video. Nah, Bapak Abraham itu mempunyai istri yang namanya Sarah. Terus dia itu sudah tua, anak-anak. Umurnya Bapak Abraham sudah 100 tahun. Banyak sekali, berarti sudah kakek-kakek gini. Ya anak-anak, sudah tua. Kakek-kakek. Istrinya Sarah sudah nenek-nenek, pakai kacamata nenek gini. Sudah tua. Tapi Tuhan memberi anak kepada Abraham dan Sarah. Meskipun sudah tua, dia menepati janjinya akan memberi keturunan. Akhirnya Sarah hamil, anak-anak. Seperti mamanya anak-anak. Anak-anak kalau mau punya adik, mama hamil. Senang sekali. Apa itu? Bapak Abraham dan Sarah senang sekali punya adik, punya anak kecil. Maka anak itu dinamai Iskak, yang artinya tertawa, dia senang. Punya adik ganteng, cakep. Nah, seperti anak-anak. Lalu keluarga itu sangat sayang sekali kepada Iskak. Lalu Tuhan mengujinya, menyuruh Abraham. Ada suara. Waktu itu dia pas ada di ladang. Tolong korbankan anakmu Iskak. Abraham gini, anak-anak.
ada suara, tolong korbankan Iskak anakmu untuk saya besok di Gunung Moria, dibawa di Gunung Moria anak-anak. Lalu Abraham, ya Tuhan. Waktu itu Abraham pulang ke rumah. Waktu itu keluarganya masih pada tidur semua. Abraham tidur, Iskak anaknya tidur, terus mamanya Sarah tidur. Abraham pagi-pagi membangunkan Iskak. Iskak, Iskak, bangun sayang. Iskak, bangun sayang. Yuk ikut ayah memberi persembahan kurban ke Gunung Moria ya. Bantu ayah ya. Oh iya ayah. Lalu dia siap-siap dengan senang hati. Ayahnya membawa peso. Terus sama api. Karena masih pagi, mau naik ke gunung. Iskak membawakan, ayah saya bantu bawa kayunya ya ayah. Oh iya. Dibawakan kayunya. Loh ayah, mengapa ayah kok tidak membawa domba yang untuk persembahan dikorbankan? Gak usah khawatir Iskak, Allah sudah menyediakan korbannya di sana, di Gunung Moria. Oh iya ayah, iya. Iskak bersemangat. Lalu sampai di Gunung Moria, Bapak Abraham dan Iskak menyiapkan batunya, disusun batu, membuat misbah. Misbah itu batu yang disusun untuk persembahan. Terus setelah membuat batunya disusun, tahu kan batu anak-anak? Disusun, terus ditumpangi sama Abraham kayu sama ayahnya. Kayu yang sudah kering disusun di atasnya, batu-batu tadi disusun. Setelah itu Abraham mengikat tangannya Iskak sama kakinya. Lalu Iskak ditumpangkan di situ, di atas kayu yang kering tadi anak-anak, di atas misbah. Nah, ditumpangkan. Nah, waktu ambil pisau gini, sweep, tiba-tiba terdengar suara Allah. Jangan kau apa-apakan Abraham anakmu. Sekarang aku tahu bahwa engkau benar-benar patuh kepadaku. Abraham segera melepaskan tali ikatan Iskak. Pesonya untuk melepas ikatan tali yang di tangan, dilepaskan anak-anak. Mereka lalu di sana ada seekor domba. Melihat seekor domba yang tersangkut di semak-semak tanduknya. Tanduk yang domba kan ada tanduknya sini. Tersangkut Mereka lalu mengganti dombanya tadi yang tersangkut untuk dikorbankan pada Allah.
Nah, anak-anak, kita juga harus bisa apa anak-anak? Patuh kepada Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, Tuhan akan menggenapi, mengabulkan doa-doa kita. Apalagi anak-anak, seperti ini ya anak-anak, COVID ini kita lama ya anak-anak, tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa ketemu dengan Miss Ati, dengan teman-teman. Maka anak-anak setiap hari harus rajin berdoa, biar COVID yang ada di Indonesia ini biar cepat pergi, ya, biar virus penyakit bisa cepat pergi, anak-anak bisa kembali ke sekolah, bisa bertemu dengan teman-temannya, dengan bis-bisnya semua, bisa pergi kemana-mana dengan bebas, bermain dengan bebas, ya. Kalau anak-anak rajin berdoa terus, pasti COVID ini segera akan pergi. Ya anak-anak, mohon terus sama Tuhan, berdoa terus. Ya, seperti contoh Bapak Abraham, keluarga Abraham, dia rajin taat pada Tuhan, dia rajin, maka dia menguji Abraham untuk mengorbankan anaknya, dia rela. Tapi Tuhan tidak tega, dia tetap menyayangi Bapak Abraham dan keluarga, maka diselamatkan. Begitu juga anak-anak semuanya. Kita saat ini diuji sama Tuhan dengan adanya COVID-19 ini. Maka anak-anak tetap percaya sama Tuhan, ya. Berdoa terus sama Tuhan. Pasti Tuhan akan mengusir segala penyakit kita. Virus-virusnya akan pergi semuanya. Kalau kita percaya, kita yakin. Ya anak-anak semuanya ya. Berdoa untuk semuanya, agar semuanya sehat-sehat semuanya. COVID-nya cepat pergi, biar anak-anak bisa bersekolah kembali, bisa bertemu teman-teman, misnya semua, bisa bermain bebas kemana-mana, ya. Itu kita harus yakin bisa mencontoh, meneladani siapa? Bapak Abraham, ya. Ya, tugasnya hari ini nanti anak-anak mewarnai, ini kelihatan anak-anak, mesbah. Mesbah ini diwarnai, kelihatan kan anak-anak? Nah, nanti dibuka buku Gembira Bersama Yesus, yang buku ini anak-anak sayang. Nah, buku ini Gembira Bersama Yesus. Nanti dibuka ya anak-anak, halaman 12. Ya, halaman 12. Warnanya nanti pakai krayon putar boleh, krayon ini boleh. Kerjanya yaitu warnanya
merah. Ini. Terus kuning, hijau. Terus kembali lagi. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Bisa. Terus di sini kembali lagi. Merah. Terus kuning, hijau. Lagi kembali. Merah, kuning, hijau. Bisa. Jadi nanti 3 warna aja ya anak-anak ya, yaitu merah. Ini merah lagi. Tadi kan habis hijau, merah, kuning, hijau, merah lagi sini. Nah, merah. Ya. Terus kuning. Ini kuning. Hijau lagi. Nah, ini. Terus kembali merah lagi. Kuning. Hijau. Nah, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Terus jangan lupa di atas ditulis hari, tanggal. Di atas ini ya. Jumat. Ini kan sudah selesai. Jumat. J U M A T. Tanggal 6 bulan 11 tahun 2020. Bisa anak-anak? Nah, seperti ini. Boleh sini mau diblok boleh, tapi kalau mau ngeblok warnanya jangan sama yang seperti batunya ya anak-anak. Boleh, biar tambah bagus. Sini diblok. Kan bentuknya kotak. Diblok boleh. Tapi warnanya jangan ambil warna merah, kuning, hijau, jangan diambil biar nggak sama. Bisa anak-anak? Oh, pintar. Semuanya bisa. Anak-anak kerjanya harus lebih bagus dengan punya Miss Ati ya. Nah, bisa semuanya kan? Ya. Sebelum marilah kita masih ingat lagunya Bapak Abraham ya. Semuanya nyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya, kita berdoa dulu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur atas cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga kami bisa meneladani seperti Bapak Abraham yang selalu setia, selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami, semoga kami bisa meneladani Bapak Abraham. Semoga apa doa-doa kami, permohonan kami, semoga Engkau mendengarkan kami semua, doa-doa dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Semoga apa permohonan anak-anak kami semua Engkau mau mengabulkan, terutama dalam COVID ini. Semoga COVID-19 ini bisa cepat pergi, virus-virus ini, segala penyakit ini, sehingga tidak banyak memakan korban yang sakit, yang meninggal. Tolong Tuhan, semoga ujian ini bisa cepat selesai. Semoga anak-anak kami bisa cepat untuk kembali bersekolah, bisa kembali bergembira, bisa bermain bersama teman-temannya, baik di lingkungan masyarakat sekitarnya, baik di sekolah nanti, bisa kembali untuk bergembira dan bersukacita. Kami mohon ya Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus menyertai belajar kalian semua. Jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan terus ya anak-anak. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan.
Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi.